Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Nanda Putra dari kelas 2F. Ingin memenuhi tugas UAS pada mata kuliah dasar telekomunikasi, yang mana saya akan menjelaskan materi tentang serat optik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Nanda Putra dari kelas 2F. Ingin memenuhi tugas UAS pada mata kuliah dasar telekomunikasi, yang mana pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang serat optik. Baik, yang pertama yaitu apa itu serat optik? Serat optik atau fiber optik adalah saluran transmisi terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan data melalui media berupa cahaya dari suatu tempat ke tempat lain dengan waktu yang sangat cepat dan data yang sangat besar. Fiber optik dikembangkan pada akhir tahun 1960 yang terbuat dari bahan dielektrik berbentuk seperti kaca. Di dalam fiber inilah energi cahaya yang dibangkitkan oleh sumber cahaya yang disalurkan sehingga dapat diterima di ujung unit penerima atau bisa dikatakan sebagai receiver. Nah, apa itu perbedaan dari sistem komunikasi optik dengan sistem komunikasi biasa? Yang mana perbedaannya terletak pada proses pengiriman sinyalnya. Nah, pada sistem komunikasi biasa, sinyal informasi diubah menjadi sinyal listrik atau elektrik, lalu dilewatkan melalui kabel tembaga. Setelah sampai di tujuan, sinyal tersebut lalu diubah kembali menjadi informasi yang sama seperti yang dikirimkan. Sedangkan pada sistem komunikasi optik, informasi diubah menjadi sinyal listrik, kemudian diubah lagi menjadi optik atau cahaya. Sinyal tersebut kemudian dilewatkan melalui serat optik. Setelah sampai di penerima, cahaya tadi diubah kembali menjadi sinyal listrik dan akhirnya diterjemahkan menjadi informasi. Nah, apa itu fungsi dari fiber optik? Nah, pada dasarnya fungsi dari kabel fiber optik sama seperti jenis kabel yang lain, yakni menghubungkan antara komputer atau pengguna satu sama lain dan dalam lingkup jaringan tertentu. Yang menjadi pembeda adalah kecepatan akses yang tinggi serta kemampuan transfer data lebih cepat. Untuk kecepatannya itu sendiri, pengiriman data bisa sampai kisaran gigabyte per detiknya. Selain itu, karena tidak membawa listrik, kabel jenis ini juga tidak terpengaruhi gangguan elektromagnetik, sehingga stabil dalam penggunaannya. Nah, apa itu kelebihan dari serat optik? Kelebihan dari serat optik itu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu memiliki bandwidth yang sangat lebar. Dalam sistem digital, dapat mencapai order gigahertz, sehingga mampu membawa informasi yang sangat besar. Yang kedua yaitu ukurannya sangat kecil, sehingga mudah dalam penanganan dan instalasi. Yang ketiga yaitu isyarat cahaya tidak terpengaruh oleh derau, elektris maupun medan magnetis. Yang keempat adalah isyarat dalam kabel serat terjamin keamanannya. Yang mana kenapa? Karena dalam serat tidak terdapat tenaga listrik, maka tidak akan terjadi ledakan maupun percikan api. Di samping itu, serat tersebut tahan terhadap gas beracun, bahan-bahan kimia, dan air, sehingga cocok bila ditanam di bawah tanah. Yang terakhir adalah tuntutan sangat rendah, sehingga memperkecil jumlah sambungan dan jumlah pengurang repeater yang pada gilirannya akan menurunkan biaya. Nah, tadi kelebihan fiber optik. Sekarang saya menjelaskan tentang kurang dari fiber optik.
Yang pertama, kekurangan terbesar dari kabel fiber optik adalah harganya yang cukup tinggi. Kenapa? Hal ini sangat wajar karena mengingat bahan-bahan yang digunakan serta pemasangannya. Yang kedua yaitu selain memakan biaya besar, pada saat pemasangan untuk perawatan fiber optik pun juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Melihat alat-alat yang digunakan juga tidaklah murah. Yang terakhir adalah perhatikan juga penempatan kabel fiber optik. Biasanya dipasang pada jalur yang berbelok atau yang memiliki sudut melengkung agar proses perjalanan gelombang bisa lebih lancar atau tidak terhambat. Nah, pada kabel fiber optik ini memiliki beberapa jenis tipe. Yang pertama yaitu breakout cable, yang kedua yaitu hybrid and composite cable, yang ketiga yaitu zip cord cable, yang keempat adalah simplex cable, yang kelima yaitu low smoke zero halogen, yang keenam adalah tight buffer, yang ketujuh adalah aerial cable, dan yang terakhir adalah armored cable. Nah, pada serat optik ini memiliki beberapa struktur. Yang mana pertama adalah core inti kabel, yang kedua adalah cladding atau selubung, yang ketiga ada coating atau pelindung, yang keempat adalah strengthening atau serat penguat, dan yang terakhir adalah jacket cable atau selongsong kabel. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu core atau inti kabel. Apa fungsi dari core? Core ini berfungsi untuk menyalurkan cahaya dari satu ujung ke ujung lainnya. Core yaitu elemen pertama dari fiber optik yang merupakan konduktor sebenarnya, yaitu sebuah batang silinder terbuat dari bahan dielektrik atau bahan silika atau SiO2. Biasanya diberi doping dengan germanium oksida atau GeO2 atau fosfor pentaoksida atau P2O5 untuk menaikkan indeks biasnya yang tidak mengantarkan listrik. Yang kedua yaitu cladding atau selubung. Apa itu fungsi dari cladding? Cladding berfungsi sebagai cermin, yaitu di mana memantulkan cahaya agar dapat merambat ke ujung lainnya. Cladding yaitu lapisan selimut atau selubung yang dilapiskan pada core yang memiliki diameter antara 125 sampai 250 mikrometer. Cladding juga terbuat dari gelas, tapi indeks biasnya lebih kecil dari indeks bias core. Yang ketiga yaitu coating atau pelindung. Apa itu fungsi dari coating? Coating berfungsi sebagai pelindung mekanis yang melindungi serat optik dari kerusakan dan sebagai pengkodean warna pada serat optik. Coating yaitu bagian dari pelindung lapisan inti dan selimut yang terbuat dari bahan plastik elastis atau PVC yang berfungsi untuk melindungi serat optik dari tekanan luar. Yang keempat adalah strengthening atau serat penguat. Apa itu fungsi dari strengthening? Strengthening serat berfungsi sebagai serat yang menguatkan bagian dalam kabel sehingga tidak mudah putus dan terbuat dari bahan serat kain sejenis benang yang sangat banyak dan memiliki ketahanan yang sangat baik. Yang terakhir yaitu jacket kabel atau selongsong kabel. Apa itu fungsi dari jacket kabel? Jacket kabel berfungsi sebagai pelindung keseluruhan bagian dalam kabel serat optik, serta di dalamnya terdapat tanda pengenal dan terbuat dari bahan PVC. Nah, pada serat optik ini memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu single mode fiber atau SMF. Yang kedua yaitu multi mode fiber atau MMF. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu single mode fiber atau SMF. Serat optik single mode memiliki kurang lebih kecil dan memiliki hanya satu jalur. Perbedaan antara indeks bias core dan cladding sangat kecil.
SMS memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mentransmisikan informasi karena dapat mempertahankan akurasi jumlah cahaya untuk jarak tempuh yang lebih besar dan tidak menunjukkan penyebaran cahaya yang disebabkan oleh beberapa mode. Kekurangan dari serat jenis ini adalah diameter core yang kecil, yang membuat penyambungan cahaya ke dalam core lebih sulit, pembangunan yang sulit, dan biaya yang relatif mahal. Yang kedua yaitu multi-mode fiber atau MMF. Multi-mode fiber memiliki diameter core dan indeks bias relatif lebih besar daripada single mode fiber dan memungkinkan sejumlah besar cahaya melewatinya. Ukuran core kabel multimode secara umum adalah berkisar antara 50 sampai dengan 100 mikrometer. Biasanya ukuran NA yang terdapat di dalam kabel multimode pada umumnya adalah berkisar antara 0,20 hingga 0,29. NA atau numerical aperture adalah ukuran kemampuan sebuah serat untuk menangkap cahaya. Juga dipakai untuk mendefinisikan acceptance cone dari sebuah serat optik. Jenis serat optik multimode dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu serat optik multimode step index dan serat optik multimode graded index. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari serat optik. Yang mana pertama yaitu sinyal awal atau source yang berbentuk sinyal listrik. Ini pada transmitter diubah oleh transducer elektropik atau dioda atau laser dioda menjadi gelombang cahaya. Kemudian gelombang cahaya selanjutnya ditransmisikan melalui kabel serat optik menuju penerima atau receiver yang terletak pada ujung lainnya dari serat optik. Kemudian pada penerima atau receiver, sinyal optik ini diubah oleh transducer optoelektro-optik atau fotodioda menjadi sinyal elektris kembali. Dalam perjalanan sinyal optik dari transmitter menuju receiver, biasanya akan terjadi redaman cahaya di sepanjang kabel optik, sambungan-sambungan kabel, dan konektor-konektor di perangkatnya. Oleh karena itu, jika jarak transmisinya jauh, maka diperlukan sebuah atau beberapa repeater yang berfungsi untuk memperkuat gelombang cahaya yang telah mengalami redaman sepanjang perjalanannya. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin hanya ini yang dapat saya pahami dari materi tentang serat optik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.